Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Portofolio dinamis ini berisi tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamung Praja. Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Diandona Putri Sumarlin, nomor induk pegawai 1997 1117 2020 12 2001. Jabatan Polisi Pamung Praja Pemula, pangkat pengatur muda golongan 2A. Saya merupakan anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang bertugas di pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Perjalanan saya di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Luwu Timur dimulai pada saat saya mengikuti seleksi CPNS formasi tahun 2019. Setelah melalui rangkaian proses seleksi yang panjang dan kompetitif, saya resmi dilantik sebagai CPNS pada bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya, saya menjalani masa pembinaan sebagai calon pegawai negeri sipil hingga akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada bulan Maret tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2023 bulan Maret, saya resmi dilantik menjadi pejabat fungsional Polisi Pamung Praja dengan jabatan Polisi Pamung Praja Pemula. Ini merupakan proses panjang yang saya jalani serta komitmen saya untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi negara. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan dalam proses kenaikan jenjang dari Pol PP Pemula ke Terampil. Kegiatan pertama, melakukan patroli. Tahap 1, menyiapkan surat tugas dan administrasi pelaksanaan tugas patroli. Tahap kedua, memberikan apel pengarahan. Di tempat kan. Selamat pagi. Pagi, Satpol PP juara. Terima kasih pada kalian semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan patroli wilayah Kecamatan Malili. Sebelum pelaksanaan patroli, dilakukan apel kesiapan guna menerima arahan pimpinan, arahan agar patroli dilakukan secara preventif dan persuasif dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Tahap ketiga, memeriksa armada. Hal ini meliputi pemeriksaan kesiapan kendaraan yang akan digunakan dalam kegiatan patroli. Selanjutnya, anggota siap melakukan kegiatan patroli wilayah. Kegiatan patroli rutin merupakan salah satu upaya dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Tim patroli bergerak menuju titik-titik rawan pelanggaran peraturan daerah, seperti kawasan fasilitas umum, tempat usaha, serta lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan patroli, petugas melakukan pemantauan situasi wilayah, memberikan imbauan kepada masyarakat, serta melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran yang ditemukan. Kegiatan 2, melakukan penindakan non-justisi.
Tindakan non-justisi sebagai langkah awal yang bersifat preventif dan persuasif. Saat menemukan pelanggaran, petugas terlebih dahulu melakukan pendekatan secara humanis dengan memberikan imbauan dan penjelasan terkait aturan yang berlaku kepada pelanggar. Petugas juga dapat melakukan pendataan identitas pelanggar serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Seluruh tindakan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan hak asasi manusia serta menghindari tindakan yang bersifat represif. Ketika dalam pelaksanaan patroli, petugas menemukan adanya pemasangan atribut partai politik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 seperti dipasang di fasilitas umum, pohon, dan di tiang listrik atau lokasi yang dilarang, maka menindaklanjuti temuan tersebut, petugas Satpol PP dapat melakukan tindakan non-justisi. Petugas terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap atribut yang terpasang, kemudian berkoordinasi untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan atribut tersebut. Apabila pihak yang bersangkutan tidak berada di lokasi, petugas dapat melakukan penertiban langsung dengan menurunkan atribut tersebut sebagai bentuk tindakan administratif, sekaligus memberikan pemberitahuan atau teguran tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab. Seluruh atribut yang ditertibkan didata dan diamankan sebagai barang bukti administrasi serta didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Melalui penegakan secara non-justisi ini, diharapkan seluruh pihak dapat lebih tertib dalam pemasangan atribut partai politik sesuai dengan aturan yang berlaku, guna menjaga keindahan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan. Seluruh rangkaian kegiatan patroli selesai, kemudian menyusun laporan kegiatan dan melaporkan kepada pimpinan atas hasil dan temuan yang ditemukan selama pelaksanaan patroli. Kegiatan 3. Melakukan pengamanan. Sebelum pelaksanaan tugas, personil melaksanakan apel kesiapan guna menerima arahan pimpinan, pembagian tugas, serta penekanan terhadap standar operasional prosedur pengamanan. Pelaksanaan pengamanan, petugas ditempatkan pada titik-titik strategis seperti pintu masuk dan keluar, area parkir, serta lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi pusat aktivitas. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan barang yang masuk ke lingkungan kantor dengan tetap mengedepankan sikap humanis, sopan, dan profesional. Selanjutnya, pengamanan pejabat di lobi kantor Bupati. Kegiatan pengamanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dengan tetap menjunjung tinggi sikap sopan, humanis, dan profesional. Dengan adanya pengamanan ini, diharapkan seluruh aktivitas pejabat di lingkungan kantor Bupati dapat berjalan dengan aman, lancar. Tan 4. Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat. Tahap pertama, menyiapkan seluruh
kelengkapan administrasi, bahan, serta kebutuhan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat. Pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas dengan mendatangi desa dan kelurahan serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan para anggota Satlinmas. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan verifikasi data administrasi, pendataan ulang anggota aktif, serta mengecek Satlinmas di wilayah masing-masing. Selain itu, petugas juga memberi arahan dan pembinaan terkait tugas dan fungsi Satlinmas dalam membantu penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di lingkungan masyarakat. Merekap seluruh hasil pendataan dan melapor kepada pimpinan. Dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, saya berkomitmen untuk menjunjung tinggi kedisiplinan, tanggung jawab, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya juga terus berupaya meningkatkan kompetensi diri demi mendukung kinerja yang profesional dan berintegritas. Semoga melalui dengan video ini dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas dan kesiapan saya untuk lanjut ke jenjang karir berikutnya.